when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace, what hearts sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, Lord, hearts sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you. Selamat malam teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Bagaimana teman-teman kabarnya? Bisa dijawab ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji syukur kehadirat Tuhan. Oke teman-teman, sebentar ibadah kita akan dimulai. Mari kita persiapkan hati ya dengan baik. Mari kita siapkan juga catatan dan Alkitabnya. Kemudian mari kita memulai ibadah malam hari ini. Mari kita berdoa teman-teman. Mari kita menundukkan kepala. Sesungguhnya pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Seperti biasa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati pembicara, berkati acara talk show ini Tuhan, berkati juga pujian dan penyembahannya Tuhan, sehingga semua berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, serangkaian acara ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya serahkan kepada saudara Adrian. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Ya, mari kita persiapkan hati, kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keanugeraan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan, teman-teman. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Tuhan, buat kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Hanya Kau, Tuhan, hanya nama-Mu yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus.
kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tiada Allah selain Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami semua dapat berkumpul untuk beribadah bersama kembali pada malam hari ini, Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara talk show. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati pembicara, Engkau berkati narasumber, serta moderator, supaya mereka semua dapat menyampaikan dengan baik tanpa kurang suatu apapun, dan juga Engkau berkati jalannya acara pada malam hari ini, supaya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pengurus. Terima kasih. Ya, terima kasih worship leader-nya, pemimpin yang baik, Saudara Adrian. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Nama Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, nanti sepanjang kita talk show ini, kita akan direcording ya. Kemudian juga nanti mohon jangan keluar dari ruangan
Zoom-nya sebelum nanti ada foto bersama dengan narasumber. Ya baik teman-teman yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara, ya kan, kita akan berbicara, kita akan ngobrol-ngobrol santai ini di akhir bulan setelah kita penuh dengan pendalaman Alkitab mengenai The Battle is Here gitu ya. Dan kita hari ini akan berbicara tentang On Connected talk show-nya ini. Dan kita berbicara COVID-19 ini antara musibah dan berkah gitu ya kan. Musibah dan berkah. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, eh, kalau kita perhatikan pada hari-hari ini, wah karena adanya pandemi ini kita begitu sulit ya, tapi kita harus tetap berjuang supaya kita bisa bertahan dan bisa melewatinya dengan sangat baik. Nah, oleh karena itulah ada satu kutipan ini, kata budayawan Butet Kertarajasa ini. Nah, dia berkata begini nih, kita tidak tahu kapan musibah COVID-19 ini akan berakhir. Hidup kita ini ke depan seperti dibimbing oleh teka-teki. Tapi diam-diam COVID-19 ini membelajarkan banyak hal kepada kita. Diam-diam kita mendapatkan berkah terselubung dari COVID-19 ini, yaitu bahwa kesadaran kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan terasah semakin baik. Nah ini menurut Butet loh ya. Menurut Butet itu pokoknya ya meskipun ada pandemi gini, ada musibah, tapi dia bilang ada berkah terselubung gitu. Ada berkah terselubung. Nah, namun kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, saya dulu pandemi awal-awal itu muncul, gitu kan. Firman Tuhan itu bilang begini nih. Saya sering punya saya ini. Nah, Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, itu kena celaka gitu ya. Nah, melihat polemik yang hari ini sedang terjadi dan nanti teman-teman sepanjang kita nanti akan berbincang, kita nggak hanya berbincang berempat dengan narasumber kita malam hari ini, tapi kita akan interaktif ya dengan yang lain. Oleh karena itu saya mohon nanti bisa tulis kolom chatnya, kasih pertanyaan sebelum nanti mulai, boleh ditanyakan juga, nanti saya akan melihat, mencek chatnya, langsung ditujukan ke saya, dijabri ke saya bisa, atau ke everyone juga bisa, nanti silahkan. Baik, oleh karena itulah dengan adanya polemik ini saya berikan tema pandemi ini musibah atau berkah sih gitu ya. Telah hadir bersama-sama dengan kita tiga narasumber yang cakep-cakep. Narasumber yang cakep-cakep. Nanti hostnya akan mengepin ya setelah saya memperkenalkan ini. Saya memperkenalkan yang pertama adalah Bapak Immanuel Pastiadi. Ya, selamat datang, selamat malam Pak Pastiadi. Statusnya menikah. Nah, ini harus dibaca dengan pelan-pelan ya ceritanya supaya tidak meleset ya. Memiliki satu istri, dua orang anak. Selamat malam Pak Pastiadi ya. Memiliki satu istri, dua orang anak. Riwayat akademiknya SDN Cempoko Panjen Malang, SMPN 4 Malang. Nah, saya nggak usah lihat tahunnya, itu 984 itu tahun Bapak. Saya masih baru ceprot lahir itu, baru 1 tahun itu yang ini. Iya, iya. SMAN 1 ke Panjen Malang, kemudian D3 jurusan Teknik Elektro, waduh, gini ya, Politeknik Universitas Brawijaya Malang. Nah, ini kalau mau lobby silakan nanti yang mau kuliah lagi ya kan. S1 jurusan Teknik Elektro Universitas Pembangunan Surabaya 2002 sampai dengan 2004, dan pekerjaan adalah Kepala Divisi Teknologi Pengendalian dan Kualitas di PT IMST Group Inka yang bergerak dalam bidang komponen kereta bisa dengan ya pokoknya bidang kualitasnya yang bidang Pastiadi. Puji Tuhan, ini luar biasa anak Tuhan, jemaat kita yang dipercayakan untuk melayani di bidang profesi di IMST. Baiklah, berikutnya tanpa panjang lebar, yang kedua adalah Ibu Wiwin Patnasari, Sarjana Magister Pendidikan. Salam. Malam. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Statusnya adalah guru budaya.
suami itu ya punya satu anak dua gitu ya. Iya. 93 1998 STS Surakarta Iya. 2003 sampai 2004 ambil A4 di Unis dan Iya. S2 di Unisma Malang. Saat ini SPR 1 Karno Harjo Tegal. Biasanya bidang pendidikan ya, nanti kalau teman-teman mau tanya, bidang pendidikan ini masa depannya gimana nih dengan pandemi ini ya, berkah atau bawa musibah ini malahan buat pendidikan. Nah silakan nanti akan tanya di narasumber masing-masing. Kalau mau profesi, mau yang semuanya bisa kita tanya. Yang ketiga, saya memperkenalkan narasumber kita yang ketiga adalah Simon Alexander, Kak Simon Alexander Handoyo Putra. Wah ini namanya mirip-mirip dengan saya ya, Widya Sanjaya Putra, ternyata ada Putra. Ya selamat malam ya. Halo, malam. Yo, ini di mana ini? Di tempat hunian kecil kok, 3x4. Surabaya ya, di Surabaya. Ya, di Surabaya. Nah ini luar biasanya ya, meskipun kita pandemi, tapi ternyata tidak menghalangi kita untuk saling terkoneksi satu dengan yang lain. Nah statusnya ini single. Ya hati-hati ya, ini bacanya single ya, tapi sudah ada yang punya ini ya. Kita didaftar lagi ya teman-teman di remaja ya. Kemudian di riwayat studinya SDN 05 Madiun Lor. Wah ini dari Madiun, tapi bisa bekerja di Surabaya ya, luar biasa. SMPK Santo Yusuf. Ya lulusan Santo Yusuf, berbahagialah. Ini adalah kakak kelas Anda 2008 sampai dengan 2011. Kemudian SMA Negeri 1 Madiun. Wah ini yang SMA Negeri 1 Madiun juga berbahagia. Kakaknya juga dari lulusan SMA Negeri 1 Madiun 2011 sampai 2014. Kemudian kuliah S1 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2014 sampai 2018. Oh baru-baru ya, tapi ini sudah 2021. Prodi S1 Akuntansi dan sekarang bekerja di staf audit PT Tirta Kencana Tata Warna Avian Brand ya, PT Avian di Surabaya yang gedungnya Jalan Ahmad Yani itu yang tinggi itu. Nah itu sudah, puji Tuhan, kita punya 3 narasumber yang luar biasa malam hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita akan memasuki sharing kita pada malam hari ini. Nah, bentar. Ini ternyata sama hostnya belum dipin ya, belum dipin sama hostnya. Saya jadi bingung nanti kalau lihat kemana-mana ininya. Oke, baik. Ya. Baik teman-teman yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke arah ini semuanya, saya ingin, nah ini saya tampilkan ke monitor saya, sambil saya tanya sama teman-teman dulu, kita brainstorming dulu nih, gitu ya. Kita brainstorming itu artinya Anda kasih pendapat. Nah, menurut Anda nih pendapatnya COVID-19 ini apa sih gitu ya? Silakan kasih pendapat. Ini yang hadir ada 36 partisipan gitu ya. 36 partisipan. Tadi pendapat saya, dari teman-teman saya mau interaksi dulu. Nanti kemudian narasumber yang akan memberikan opininya gitu ya. Dari teman-teman, apakah suara saya lebih jelas? Jelas, baik. Tadi mungkin karena kena kipas angin atau gimana, katanya saudara Michael tadi chatting saya. Baik, dari teman-teman di COVID-19 ini menurut teman-teman apa sih gitu kan? Silahkan, musibah atau berkah? Terus kasih alasannya gitu ya. Nah, daripada saya lama-lama, saya tunjuk aja lah ya gitu. Dari Michael, menurut Michael, kira-kira pendapat COVID-19 hari ini, pandemi seperti ini apa? Berkah atau musibah? Ya, jadi dari saya ya, menurut banyak orang mungkin ya, semua orang mengira bahwa COVID-19 ini adalah seperti musibah ya, seperti alam balas dendam karena sudah terlalu sering manusia kayak menyanyiakan alam seperti itu, buang sampah sembarangan, terus ya intinya alam tidak terawat lah. Tetapi ketahuilah teman-teman, ya menurut saya sendiri ya, bahwa COVID-19 ini itu merupakan berkat dari Tuhan. Kenapa?
karena Tuhan ingin menguji iman kita. Sekalipun di tengah kita diberi musibah seperti ini pun, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi gelombang kehidupan kita, atau kita malah berlari menjauh dari Tuhan dan malah jatuh dalam dosa. Ya, itu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, saya minta untuk Saudara Kelvin. Tadi Michael antara berkah dengan anugerah gitu ya. Berkahnya seperti itu, nggak menjauhkan diri dari Tuhan gitu ya. Tapi masih abstraksi. Silakan Kelvin kasih pendapat, menurut Kelvin COVID-19 ini, pandemi ini apa sih gitu ya. Dan pergumulannya apa di COVID-19 ini bagi Anda gitu ya. Nah, Gimana ya kalau menurut saya mungkin ya sama di antara berkah sama musibah gitu loh. Soalnya apa ya, COVID ini kan sudah ya bisa dibilang sudah memusnahkan beberapa populasi manusia banyak banget ya. Berbicara tentang alam, bumi itu juga sudah apa sih namanya, bisa dibilang overpopulasi gitu loh tuh. Jadi butuh pengurangan manusia, jadi alam itu agar bisa tetap terjaga. Kalau terlalu banyak manusia kan bisa jadi masalah juga gitu loh. oh, jadi kayak seleksi alam gitu ya. Iya kalau dilihat secara alam sih gitu. Oh, yang kuat ya tetap kuat, yang nggak kuat ya sudahlah, pergilah gitu. Iya. Oke, baik-baik, nanti didengarkan sama narasumber, nanti akan diberikan opini. Satu lagi mungkin dari kakak kelasnya yang hari ini hadir, Kak Sofi. Saya minta Kak Sofi untuk memberikan pendapat. Kalau saya sendiri, jujur saya nggak bisa milih kok. Wah, nggak bisa milih ya yang ini. Oke, tapi apa yang harus dilakukan, yang Sofi punya pendapat gitu ya, opini mengenai pandemi ini apa? Eh, ya, kalau semisal dilihat, kalau saya ngerasanya, kalau misalnya dilihat dari berkatnya aja sih, ya bener kayak yang diomong Kevin tadi. Kalau meskipun mungkin di kitanya tuh nggak ada apa ya, tapi di luar sana tuh ada banyak orang yang mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai, dan itu mungkin pasti hal yang berat. Dan kalau semisal sisi lainnya jadi berkah ya, dari corona ini kita banyak belajar dan banyak disadarkan gitu untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, juga nggak melupakan godaan Tuhan. Karena kadang-kadang kan kalau misalkan kita dulu mungkin lupa karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan, tapi kalau misal sekarang tuh kita jadi kayak lebih banyak waktu juga untuk bisa meluangkan waktu untuk Tuhan juga gitu. Oh gitu ya, baik ya. Tidak memilih salah satunya, tetapi ya ada berkahnya, ya ada musibahnya, seperti itu ya. Oke, baik. Yang paling penting adalah dimana kita harus bisa menilai dengan baik, memandang segala sesuatunya itu dengan tepat. Nah, oke. Cukup ya saya pikir brainstormingnya ini, dan saya nanti mempersilahkan untuk narasumber kita. Yang pertama Pak Pastiadi. Pak, selamat malam. Ini kita berbicara tentang pandemi ini, berkah atau musibah. Nah, bisa Bapak ceritakan pengalaman Bapak di bagian kaum profesi ya, di bidang ini ya, pekerjaan di IMSD, dan pergumulan Bapak melihat berkah dan musibah dari pandemi ini. Silakan Pak Pastiadi. Baik, selamat malam rekan-rekan semua. Salam sehat, semangat. Ya, ini yang penting. Ya, kondisi saat ini kita harus tetap semangat. Itu kata kunci. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, ini adalah hal awal yang harus kita yakini. Ya, dan saya senang bisa berjumpa dengan Anda semua, walaupun dalam kondisi online. Ya, pertama-tama saya mengucapkan Kak Widya sudah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk bisa ya bercengkrama lah istilahnya ya, untuk membagi berkat dan membagi pengalaman ya. Jadi sebelum kita bicara COVID,
COVID-19, sebenarnya kan kita harus tahu dulu ya, sebenarnya COVID ini sebenarnya mengapa pandemi COVID ini bisa terjadi, ya? Mengapa ini bisa terjadi? Itu karena apa, kan gitu kan? Dari beberapa hal yang saya lihat, saya baca. Jadi pertama itu pandemi COVID ini bisa jadi karena memang Tuhan mengendaki. Jadi karena kehendak Tuhan ini terjadi. Nah, artinya COVID ini bisa terjadi semua di dalam kontrol Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Dan saya kira Tuhan punya rencana yang indah. Ya, kita semua melewati COVID ini. Kemudian yang kedua, mengapa pandemi ini bisa terjadi? Itu juga mungkin karena hukum alam. Tadi siapa tadi bilang itu hukum alam. Ya, seperti hukum gravitasi gitu ya. Jadi ketika ada ketidakseimbangan di dalam satu ekosistem, itu bisa terjadi munculnya pandemi. Ya, jadi kayak di ekosistem di sawah gitu ya. Misalkan ular-ular di sana itu dibunuh gitu ya. Padahal dia makan tikus, tapi karena banyak yang mati sehingga tikusnya jadi banyak seperti itu dan sebagainya. Itu salah satu contoh, itu hukum alam. Kemudian juga mengapa pandemi ini bisa terjadi, itu juga mungkin karena free will. Free will itu manusia diberi kebebasan memilih. Ya, jadi kalau kita bicara manusia diberi kebebasan memilih, ini kita tidak tahu apakah pandemi COVID ini memang direkayasa atau tidak. Ini yang kita sedang mengamati gitu ya. Apakah ini memang rekayasa genetika atau memang politik seperti itu ya. Ini mungkin bisa saja terjadi. Kita tidak tahu ya. Kemudian yang keempat, mengapa pandemi ini bisa terjadi? Ini karena ada intervensi daripada iblis, setan gitu. Karena di dunia ini adalah iblis itu berkuasa gitu ya. Ya. Iblis itu berusaha mengintervensi kita dengan roh ketakutan supaya kita terintimidasi, kita jadi tidak punya kekuatan. Ya, kita kehilangan daya untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu beberapa catatan terkait mengapa pandemi itu bisa terjadi. Dan tentu saja ketika saya bekerja di tempat kerja saya, dan bukan kebetulan, Tuhan tempatkan saya di PT Inka, ya, PT Industri Kereta Api, sebagai industri pembuat kereta api. Di sini kami fokus untuk membuat kereta api untuk memenuhi market di dalam negeri maupun luar negeri. Dan kebetulan saya ditugaskan di anak perusahaan untuk memimpin salah satu divisi untuk mengelola pengadaan, pengendalian kualitas maupun di teknologinya. Jadi COVID ini memang sangat-sangat berimbas terhadap perusahaan kami ya, dan imbasnya itu begitu luar biasa. Jadi dari sisi sales kita turun drastis ya, luar biasa. Kemudian pendapatan otomatis menurun ya. Terus kemudian kontrak-kontrak yang sebenarnya harus sudah jadi itu jadi batal semua karena COVID ya. Terus kemudian kontrak-kontrak yang sudah ada kemudian dalam proses pengiriman yang kebanyakan komponen-komponen kita dari luar negeri itu banyak yang terlambat. Ya, banyak yang terlambat, ada yang macet di Singapura, ada yang macet di Selat Panama dan sebagainya. Sehingga itu membuat delivery ke customer jadi terlambat dan kita kena denda. Ya. Terus kemudian belum lagi pasukan kita banyak yang kena COVID. Ya. Sehingga dalam proses kesehariannya kita menjadi sangat-sangat
tidak bisa cepat mengatasi pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan dengan cepat gitu. Dan tentu saja kondisi ini akan bisa mengakibatkan perusahaan kita lama-lama akan bisa jadi gulung tikar ya. Dan kemungkinan besar akan ada banyak orang-orang yang karyawan akan dikurangi ya, kemudian pendapatannya juga akan dikurangi karena ada banyak yang WFH, karena PPKM ini juga dari pemerintah mau nggak mau hanya 25% karyawan harus masuk, yang lainnya WFH ya. Nah, kondisi ini menuntut satu cara berpikir yang berbeda, out of the box ya, intinya seperti itu. Perusahaan nggak bisa ngikuti gaya-gaya seperti ini, akan ketinggalan gitu ya. Sehingga dari sini kami harus berusaha keras berpikir strategik untuk berpikir di luar kebiasaan extraordinary. Bagaimana supaya kita bisa, perusahaan ini tetap bisa bertahan ya, tetap bisa berproduksi dan tetap bisa menghasilkan profit. Nah, itu harus banyak terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Nah, ini kembali ke kita lagi, ini jadi musibah atau berkat kan gitu. Kalau kita ini menganggap musibah, ya sudah, siap-siap aja kita nunggu perusahaan kita jadi mati gitu ya. Jadi ada dua pilihan, mati atau hidup seperti itu. Ya. Mungkin itu dulu ya. Jadi nggak banyak. Sudah punya satu pertanyaan ini. Ya, makasih. Jabarkan lagi nanti solusi dengan tengahnya. Oke, saya ke tempatnya Bu Wiwin. Ya, Bu Wiwin sebagai guru gitu kan. Nah, memandang pandemi ini seperti apa dan menceritakan sedikit pengalaman mengenai pandemi yang sudah 1,5 tahun dilalui ini, kita jalani ini, bagaimana di dunia pendidikan. Terima kasih Kak Widya. Selamat malam rekan-rekan semua, semangat, masih semangat ya? Semangat Bu. Tuhan luar biasa ya, semua di sini. Gimana ya, dalam dunia pendidikan itu memang sangat sulit ya, kadang tuh kami sebagai tim pendidik itu juga merasa kesulitan juga, nggak cuma tim pendidik tapi juga anak-anaknya juga merasa kesulitan juga. Kalau di sini tadi kata-katanya musibah atau berkah, itu tergantung kita yang menerimanya ya rekan-rekan semua. Kita bisa menerimanya berkah, bisa menerimanya musibah, itu tergantung pikiran kita bagaimana. Bisa dikatakan musibah, kalau menurut saya itu bisa dikatakan musibah dan bisa dikatakan berkah kalau dalam pendidikan. Musibahnya apa rekan-rekan semua ya di sini ya, kalau di sekolahan kami itu kan bukan di kota. Kalau di kota kami percaya bahwa kota, internet, jaringan, semua anak semua punya HP, saya percaya itu. Tapi kalau anak itu kadang tidak punya HP. Satu kelas 32 anak itu yang punya HP cuma 20. Ya itu yang merasa kesulitan dalam saat-saat seperti ini ya. Masalah daring itu anak-anak kesulitan. Guru pun juga kesulitan. Mau bagaimana ngasih tugas lewat daring nggak bisa. Akhirnya Bapak Ibu guru juga luring. Itu kita datang ke rumah-rumah itu yang tidak punya HP. Kita harus menjelaskan, kita harus memberi motivasi lah seperti itu. Musibahnya seperti itu kalau ada anak yang tidak punya HP itu. Kesulitannya seperti itu musibahnya. Kalau berkahnya ya di masa pandemi ini bidang pendidikan itu anak-anak bisa lebih mandiri, anak-anak lebih bisa mandiri, lebih bisa belajar dan lebih belajar lagi. Oh ini kasih tugas dari Bapak Ibu guru seperti ini, saya harus bisa dan saya harus mencari jawabannya. Itu adalah berkah juga. Terus kita juga bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa
namanya interaksi satu dengan yang lain walaupun lewat HP itu kita juga seakan-akan kadang saya sebagai wali kelas di kelas 7 itu pun apa ya, pertanyaan demi pertanyaan itu kadang saya itu juga pusing dan pegang kepala juga, pertanyaan itu juga lucu-lucu kalau anak kelas 7 itu. Tapi ya apa namanya, terima dengan apa, dengan hati yang senang aja lah, daripada nanti saya menjadi beban, saya nanti malah anak-anak jadi tidak sejahtera. Jadi ya memang ya dalam dunia pendidikan itu luar biasa bahwa dengan adanya COVID-19 ini dalam dunia pendidikan itu sangat sulit sekali. Kiranya apa namanya, kita harus belajar dan lebih belajar. Ini juga menyangkut orang juga harus belajar di rumah ya. Orang tua kalau apa namanya, orang tua yang berpendidikan, maksudnya orang tua yang tahu tentang apa namanya pelajaran apapun, tahu tentang teknologi tentang apa pasti bisa. Tapi kalau orang tua yang tidak tahu apa-apa, kasihan juga. Mereka juga tidak tahu, anaknya juga tidak tahu, itu kasihan. Itu pengalaman dari SMP kami seperti itu. Mungkin itu dulu Kak Widya, nanti bisa disambung lagi, ada pertanyaan mungkin. Ibu Wiwin ya, terima kasih. Kita lihat bahwa pendidikan sulitnya ya karena adanya daring ya, dan ada beberapa yang bisa memahami mengenai daring, ada yang handphonenya mumpuni, ada yang HP-nya enggak gitu ya. Dan memang belajarnya harus mandiri kebanyakan ya. Baik, nah sekarang kita akan beralih ke Kak Alek. Nah ini Kak Alek akan punya pendapat, menurut Kak Alek ini bagaimana pandemi COVID ini ya. Oke, terima kasih kembali lagi sama Kowi sudah diundang ke acara ibadah remaja, dan juga momen ini tuh mengingatkan saya ketika rindu masa kuliah ya. Waktu itu saya ada dengan dosen yang dia berharap kuliah itu enaknya lewat daring aja, gitu. Dan mungkin dari kata itu, entah sekarang dia beropini seperti apa, apakah tetap melakukan daring dengan kejenuhan seperti yang sekarang kita sudah dengar tadi dari Bu Wiwit, atau seperti apa. Ya, bagi saya COVID itu seperti di mana kita diasah untuk melihat kepribadian setiap orang ya. Kalau saya menilai dan memberi opini terkait dengan COVID ini. Jadi masa COVID ini adalah masa kita dipaksa untuk menilai kepribadian kita lepas pribadi. Karena sebelum COVID terjadi, kita dengan mudahnya beraktivitas seperti biasa, kita melakukan pekerjaan seperti biasa, segala hobi, pekerjaan, tujuan kita mau kemana kita gampang. Tapi di masa pandemi ini, kita menjadi segala sesuatu yang kita tidak inginkan tuh dan terjadi secara kebalikannya. Gimana kita makin susah, gimana kita apa-apa juga dibatasi, tujuan kita juga yang sudah kita tetapkan menjadi berantakan. Nah, di mana titik ini adalah kita diuji. Masa COVID ini adalah kita diuji untuk menilai kualitas pribadi kita, di mana kita melihat kualitas dari segi kemanusiaan manusia. Apakah kita bisa kembali bersatu, menyingkirkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama di masa COVID ini. Dulu yang kita melakukan pekerjaan sendiri, hobi kita sendiri, tujuan kita sendiri. Tapi di masa pandemi ini, segala apa yang kita rencanakan secara sendiri, itu tuh menjadi berantakan. Dan kita diminta dan dipaksa untuk segala sesuatunya kita lewati bersama. Nah, kita sedang diuji di masa kita melihat kualitas kemanusiaan kita seperti apa. Nah, tentunya di dunia kerja, bagi saya yang baru masuk di dunia pekerjaan kurang lebih 4 tahun ini, tentu ada berkah dan ada musibah. Dan musibahnya jelas, teman-teman sudah tahu banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang tidak bisa survive, sudah kolaps, dan bahkan meninggalkan beberapa karyawan-karyawan, memaksa memutus hubungan beberapa pekerja untuk mempertahankan usia perusahaan.
Dan di masa pandemi ini mulai masuk di 2020 pada saat saya bekerja di Jogja, itu tentunya saya juga merasakan di mana saya bekerja di sebuah perusahaan komersial, perusahaan yang cukup besar di Jogja, menjual beberapa bahan bangunan, itu juga cukup merasakan musibahnya ya, di mana perusahaan menetapkan beberapa kebijakan mulai dari pengurangan hari kerja, terus pengurangan gaji, bahkan sampai mengurangi sekitar 30% pegawainya yang dinilai secara subjektif itu tidak terlalu membuat perusahaan bisa berkembang. Sebut saja seperti kurir, pengantar barang-barang ke supplier, dan beberapa admin gudang, itu tanpa ada penilaian apapun dipaksa dihentikan. Itu sangat membuat saya shock saat itu. Apakah saya termasuk dalam list itu atau seperti apa? Karena pada saat itu saya masih 2 tahun bekerja. Nah, di balik itu juga dunia pekerjaan saat ini pada tahun 2020 sangat sepi lowongan pekerjaan. Bagi orang-orang yang baru lulus pada saat itu untuk mencari pekerjaan pun juga susah. Di perusahaan saya pun di satu sisi walaupun mengurangi pekerjaan, tapi tidak ingin merekrut karyawan baru. Itu menjadi polemik juga. Harusnya kan kita menilai dengan logika, kita mengurangi pegawai, kita akan merekrut pegawai baru untuk perusahaan lebih baik lagi. Tapi karena ada pandemi ini, kita dipaksa untuk menyatukan pikiran dan dibuat setuju dengan keputusan perusahaan, di mana perusahaan adalah sumber penghasilan kita, para pekerja, ya mau nggak mau kita setuju, seperti itu. Dan di lain mengurangi pekerjaan pun, segala beban pekerjaan pun juga berimbas. Saya kenal dengan satu orang di tempat saya bekerja, itu samping saya persis, itu langsung di PHK, walaupun dia baru bekerja kurang lebih 1 tahun. Dan itu posisinya juga sangat krusial, karena bagian accounting di perusahaan kan seperti membuat laporan keuangan kan sangat dominan kan, tapi juga kena imbas dari PHK. Nah, pada saat itu segala pekerjaannya itu dilimpahkan kepada saya. Dan dari sisi gaji pun tidak ada kenaikan, tidak ada penambahan apapun untuk membuat saya menjadi termotivasi untuk survive lagi. Itu sih. Dan selain ada musibah, pasti ada berkah yang saya alami juga, di mana di masa pandemi orang-orang di luar sana tidak mendapat pekerjaan, mendapat pekerjaan pun juga susah, kehilangan pekerjaan. Dan salah satu berkah yang bisa saya ambil adalah walaupun di masa pandemi ini saya setiap bulan masih dapat penghasilan di mana perusahaan saya bekerja dan sampai sekarang ini. Dan pada satu titik ketika saya sudah mulai capek, sudah tidak mulai setuju dengan kondisi perusahaan, ada berkah juga di mana perusahaan-perusahaan luar dimulai tahun 2021 itu membuka pekerjaan baru lagi setelah masa pandemi ini dinilai untuk bisa menampung perusahaan baru. Dan puji Tuhan juga beberapa perusahaan mengontak saya dan bersedia untuk tes online. Saya tidak perlu ke Surabaya, saya masih bisa bekerja di Jogja, dan saya masih bisa ikut tes, interview, beberapa tes yang harus saya selesaikan itu dengan online. Itu merupakan sebuah berkah juga dan membuat saya pindah dari Jogja ke Surabaya tanpa ada biaya bolak-balik ketika mencari pekerjaan baru. Berarti nggak Seperti itu deg-degan sih. ya Kak Alek ya, nggak deg-degan ya waktu mau cari kerja, nggak deg-degan ya, ternyata banyak yang nyari ya gitu. Iya, Nah, puji seperti Tuhan itu itu. sih, ada berkah. Kadang-kadang ya, tadi saya dengar susahnya cari lapangan pekerjaan. Wah, ini ya anak-anak semua langsung melihat langsung dengan mata yang terbelalak. Waduh, susahnya besok ini kalau mau cari kerja gimana ini ya. Ini ya. Oke, apalagi Kak Alex, satu lagi silakan. Apa yang berkahnya apa? Berkah yang kedua, mungkin saat ini perusahaan dari segi pekerjaan ya, saya lihat dari beberapa saya mengikuti tes wawancara dan tes tulis psikotes, itu tidak hanya melihat dari segi penilaian raport ya atau ijazah. Mereka lebih ke bagaimana problem solving penilaiannya. Karena perusahaan saat ini tidak hanya menilai kualitas calon karyawan baru dari segi nilai administratif. Jadi Karena di gitu anunya semua pinter gitu nggak dinilai gitu ya maksudnya ya. iya,
dari perjalanan saya mencari pekerjaan seperti itu. Dan karena gimana saya bisa tahu itu karena saya salah satu punya teman yang bekerja di perusahaan lumayan besar di Jakarta, dia juga HRD. Jadi kurang lebih saya tahu mereka mencari pengusaha, mencari beberapa karyawan tidak hanya memandang dari nilai akademik. Gimana mereka bisa survive dengan keadaan sekarang, mereka bisa melakukan skill-nya ketika mendapat beberapa pekerjaan baru, dan bagaimana dia bisa bertahan. Seperti itu sih. Karena nilai-nilai itu tidak didapat di nilai akademik. Ya, baik, terima kasih. Wah, luar biasa ya, kita dapat input ya teman-teman ya. Semua dengerin ya, terutama yang mau kuliah dan yang akan masuk dunia kerja ya. Teman-teman juga ini juga akan menentukan masa depan. Ini bukan hal yang sesuatu yang mudah, tapi percaya ya bahwa pandemi ini bisa jadi musibah loh dalam hidup kita kalau kita nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya kan, bekerja dengan baik, nah kita akan melihat hasil yang kita akan peroleh di kemudian hari, walaupun hari ini begitu sulit ya. Baik, saya mau lanjut, tapi karena ada beberapa pertanyaan, saya buka termin dulu untuk teman-teman bisa interaksi langsung atau membuat chat di sini. Ya, salah satu chat yang saya ingin bacakan dari saudara Michael. Ya, ini ditujukan kepada siapa, nanti Michael bisa buka mikrofonnya, jelaskan ya. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi sehingga kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi? Bukankah hal ini justru membuat orang bertanya-tanya di manakah Tuhan yang hebat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Ini tidak tahu ditujukan ke pakar teologinya atau ke profesinya. Ya, silakan Michael, mungkin mau menunjukkan ke siapa gitu ya narasumbernya supaya bisa ada input gitu ya. Monggo Michael, ini mengapa Tuhan izinkan COVID-19 terjadi? Bukankah hal ini malah membuat orang bertanya-tanyakah di manakah Tuhan yang hebat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Ya, minta maaf saya lupa cantumkan ya. Saya tujukan kepada siapa. Saya ingin tanyakan kepada Pak Pastiadi, bagaimana menurut Bapak dari pertanyaan saya? Oke, silakan Pak Pastiadi. Ini pertanyaan nanti kita akan jawab sama-sama juga kok ya. Silakan Pak, silakan dibuka mikrofonnya Pak. Baik, saya coba menjawab ya. Saya coba menjawab. Jadi nanti tolong kalau salah bisa dibetulkan oleh Kak Widya. Jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan COVID terjadi? Ya, memang sekarang ada banyak kita mengalami kehilangan ya. Baik itu kehilangan orang tua, sahabat kita, teman-teman kita yang kita cintai, harta kita, jabatan kita, ya ini secara manusia, secara dunia ya, ini kan bicara dunia ini, ya itu ya. Jadi ini kalau menurut saya ya, bahwa ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang indah terhadap kondisi ini, ya. Jadi ibaratnya bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan itu kan melewati gurun pasir ya di sana ya. Jadi tujuannya adalah salah satunya adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Ya. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus? Itu pastinya harus naik kelas, harus diproses ya. Harus diproses dengan berbagai hal. Tetapi saya yakin ketika kita diproses itu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu beserta kita. Ya, Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita. Ya, nah pada masa gurun pasir ini, ya memang yang kelihatan sekarang ini bisa jadi orang tua kita mengalami kelemahan tubuh, kita kehilangan pekerjaan, kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Ini memang dari kacamata dunia memang ini adalah musibah, ya itu manusiawi gitu, ya. Tetapi kita harus tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan ingin menaikkan kelas kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan gambar Allah.
yang bisa memenuhi rencana-rencana Tuhan yang sudah ditetapkan. Kita tahu salah satu contoh adalah sebelum kita pandemi, mungkin kita sekarang mengalami sebelum pandemi mungkin kita dalam kondisi zona nyaman. Ya, zona nyaman itu artinya semua kebutuhan kita tercukupi, kita bisa bekerja dengan nyaman, kita bisa hidup dengan nyaman. Tetapi ketika terjadi musibah ini, salah satunya COVID, ya mau nggak mau kita harus berubah. Nah, itu tergantung respon kita, mestinya kan gitu. Nah, respon kita ini yang penting, ya, merespon apakah kita merespon ini sebagai tadi musibah atau sebagai berkah atau sebagai peluang, kan seperti itu, ya. Jadi memang Tuhan izinkan ini terjadi, tapi kita tidak sampai jatuh, intinya seperti itu. Dan percayalah ada hal yang lebih baik lagi nanti setelah pandemi. Minimal ketika kita mengalami COVID ini, kita minimal ada suatu perubahan baru, gitu ya. Perubahan baru, mulai mengerti akan kekurangan kita, mulai belajar dekat dengan Tuhan, mulai menambah nilai kita, mulai belajar, mulai meningkatkan kekurangan apa saja yang kita tidak punya, kita bisa tingkatkan, ya. Jadi saya kira seperti itu, ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pastiadi inputnya untuk Saudara Michael. Bisa menjawab paling tidak ya Michael ya, semua ini pasti ada kebaikannya. Kita jangan lihat sisi buruknya musibahnya, intinya seperti itu. Tetapi kita lihat Tuhan ingin menaikkan kelasnya kita, gitu ya. Anggap ini pandemi ini sebagai Tuhan ingin menaikkan kelas kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu harus bergantung dari respon kita, gitu ya. Nanti kalau saya mau jawab lagi bisa ya. Mungkin ada yang lain dari narasumber yang lain yang mau nambahkan, silakan dari pengalaman ini. Khususnya kok bertanya-tanya, Tuhan di mana gitu ya, rasanya kayak Tuhan itu nggak punya kuasa gitu, benarkah gitu ya. Mungkin dari pendidikan, Bu Wiwin silakan kasih pendapat, benarkah memang Tuhan nggak berkuasa kayak begini dengan adanya pandemi ini? Ya. Baik Kak Widya, di sini Tuhan izinkan memang benar kata Bapak Pastiadi tadi, kalau kita COVID-19 ini kita diproses ya. Memang proses itu sangat sakit. Proses itu memang sangat sakit. Ini untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita akan lebih belajar. Kalau dalam bidang pendidikan itu, kalau saya mengamati itu anak-anak itu lebih untuk mengerti, lebih untuk memahami apa yang diajarkan lewat daring. Itu ya, karena memang ya saat ini banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam hal untuk belajar. Tetapi mereka itu berusaha. Kalau saya amati seperti itu, mereka berusaha untuk tanya. Kalau itu selalu bertanya lewat online, lewat WA ke kami sebagai guru-guru itu lewat WA. Bagaimana Bu ini kami tidak tahu seperti itu. Terus ada lagi kalau dalam pelajaran yang susah, itu mereka itu pengen datang ke sekolahan. Maaf Bapak Ibu, kami mau bertanya tentang hal ini, bisakah saya ke sekolahan untuk bertanya lebih jauh dan Bapak Ibu bisa menerangkan seperti itu. Mungkin ya Tuhan izinkan seperti itu. Anak-anak lebih kuat ya, lebih belajar dan lebih memahami semua. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi tadi dari dunia pendidikan, apalagi Bu? Sudah, mungkin itu aja Kak Widya, lebih belajar dan belajar lagi itu, mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Kita makin dituntut untuk makin belajar ya, bukan berarti kita leha-leha ya dalam hal seperti ini ya. Baik, itu dari Bu Wiwin. Kak Alek mungkin ada tambahan sedikit, nanti setelah itu kita masuk pertanyaan yang kedua. Oke, kalau mengapa Tuhan izinkan ya kita tidak tahu kehendak Tuhan seperti apa.
yang akan menjadi pertanyaan-tanya kita, justru kehendak Tuhan ini apa sih maksudnya gitu. Tapi yang tadi Michael tanyakan, kehilangan orang-orang yang kita sayangin itu, mungkin dalam dunia bekerja saya bisa menafsirkan orang-orang yang kita sayang itu adalah rekan-rekan kerja ya. Karena kita sendiri tahu dunia kerja adalah keluarga kita kedua, di mana kita menghabiskan segala waktu kita setengah hari di dunia pekerjaan di kantor. Nah, saya juga tadi di awal saya bilang, saya kehilangan dari beberapa partner kerja. Bahkan orang di samping saya pun terkena imbasnya. Nah, hal ini ya saya tidak bisa berkehendak dan melakukan segala tindakan yang mencegah. Mau tidak mau, saya mengibaratkan owner di mana saya bekerja ini adalah Tuhan. Dia berkehendak untuk mem-PHK beberapa karyawan. Tadi saya bilang 30%. Ya, itu kehendaknya. Saya tidak tahu maksud dari dia melakukan hal seperti itu. Tapi sebagai pekerja, sebagai orang yang melakukan segala pekerjaan demi kita untuk bekerja di sebuah perusahaan itu, ya mau tidak mau kita diajarkan untuk menerima. Kita diajarkan untuk menerima segala sesuatunya dengan menyikapi secara dewasa ya, di mana kita diberikan waktu untuk kita bisa melakukan hal yang di luar apa yang kita belum bisa dapatkan, di mana pada saat itu saya mendapatkan beberapa bobot pekerjaan yang bahkan 3 kali lipat dari sebelumnya, di mana saya dibentuk proses waktu itu dan tidak lama, ada 1 tahun lebih pada saat itu saya dipaksa mendapat bobot pekerjaan tambahan, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Saya percaya itu, jika memang ini yang saya dapat, saya yakin dan percaya menyikapinya dengan ucapan syukur, Tuhan pasti menolong. Dan itu Tuhan yang saya kenal. Bukan saya harus bertanya-tanya, kok gini ya Tuhan ya. Saya menyikapinya dengan dewasa, di mana saya mengucap syukur. Kalau Tuhan memang memberikan ini, ya tolong berikan kekuatan. Dan memang masa seperti itu membuat kita naik kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pastiadi, di mana saya bisa bekerja tidak hanya satu hal yang saya pekerjakan, saya bisa menambah beberapa pengalaman saya di dunia kerja untuk next level berikutnya yang saya tidak akan tahu seperti apa. Seperti itu sih. Oke. Ya, baik, terima kasih Kak Alek ya. Jadi kita harus melihat dalam sisi yang baiknya ya, Saudara Michael ya. Tadi kita melihat bahwa kita harus makin belajar, makin lebih baik. Kita harus naik kelas ya, di asal ibu naik kelas. Terus ini Kak Alek tadi bilang, ayo toh daripada kita bertanya-tanya tentang Tuhan seperti itu, mari kita belajar mengucap syukur. Ya, belajar mengucap syukur karena kita tahu bahwa segala sesuatu pasti ada kebaikannya ya. Makanya meskipun ada musibah, tentu pasti ada berkat yang terselubung. Tadi katanya Pak Budat Kertarajasa tadi seperti itu ya, ada terselubung yang kita bisa dapatkan. Baik, kemudian saya ada lagi yang mau bertanya sebelum nanti narasumber akan memberikan motivasi untuk teman-teman, pesan untuk teman-teman di tengah-tengah pandemi ini, apa yang harus kita berjuang dan firman Tuhan apa yang mereka dapatkan untuk dibagikan kepada kalian. Ada lagi yang mau bertanya? Secara live boleh? Ya, baik, kalau tidak ada dari Pak Pastiadi, bagaimana Pak? Ini bagian yang akhir karena hubungan waktunya ternyata sudah jam 8 ya. Ternyata betul kan, kita kalau bicara akan tambah panjang gitu ya. Ya, baik. Apa kesan pesan untuk anak-anak di WCC, teman-teman WCC dari Pak Pastiadi? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi pertama adalah Tuhan itu memberikan kita itu bukan roh ketakutan, ya, itu yang harus diingat, bahwa Tuhan itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, ya, kasih dan ketertiban. Itu ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Itu yang harus kita pegang dulu, ya. Kita harus percaya itu, bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita, ya. Dan tentu saja bahwa sebaliknya, kalau kita selalu tawar hati, gelisah, ya, maka tentu saja kekuatan kita akan kecil, ya. Itu seperti yang di Amsal 24 ayat 10, ya. Jadi harapan saya kepada teman-teman remaja, jadi pertama, ya,
karena kita adalah apa namanya anak Allah ya, anak Allah, kita berasal dari apa namanya Tuhan ya. Dan pertama, jadi dengan adanya COVID ini satu ya, ini adalah satu kesempatan untuk memperbaiki kekurangan kita ya. Kalau ingat seperti kalau kita ada sepeda motor gitu ya, bannya bocor, kemudian tukang tambal ban ngecek gitu di situ, dicari mana yang lemah, yang bocor, dan seperti itu. Nah, dengan kondisi COVID ini, kita mulai tahu, mulai belajar mengerti. Sebenarnya kelemahan kita apa ini? Ya, mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah memikirkan itu karena kita sudah terlena dengan kondisi nyaman. Ya, nah sekarang kita tahu, oh ternyata saya kurang kurang belajar, kurang menghargai orang tua, kurang dan sebagainya, banyak hal. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki kekurangan kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk menambah nilai kompetensi kita. Itu penting ya. Dalam dunia yang serba digital ini, apalagi di dunia industri itu sudah menuju ke industri 4.0, 4.0 ya, di mana semua sudah berbasis teknologi digital. Mau nggak mau kita sudah harus berorientasi ke sana gitu. Ketika COVID-19 akan berakhir, kita sudah siap di sana. Nah, jadi teman-teman harus mulai belajar menambah nilai. Ada banyak di YouTube, di mana kita bisa dapatkan sertifikat gratis untuk menambah kemampuan kita ya, bahasa Inggris atau apapun di sana ya. Nah, ini kesempatan mumpung kita masih kondisi daring, kita bisa belajar mengatur waktu kita sendiri. Dan yang ketiga, jadi kita juga punya kesempatan untuk menggali kemampuan dan kreativitas kita ya. Kadang-kadang kalau sekolah kan dibatasi karena dibatasi waktu, batasi jam, sehingga kita tidak bisa punya kreativitas. Nah, sekarang kita banyak di rumah, kita bisa punya banyak kreativitas ya. Misalkan, jadi kalau dulu kita harus ke gereja, harus ketemu, sekarang harus daring, ya sudah, kita ikuti. Kalau persembahan misalnya pakai itu, nah sekarang kita bisa pakai digital payment, kan seperti itu. Nah, termasuk kreativitas bagaimana supaya tidak terjadi sentuhan tangan. Nah, kita buat satu sistem di mana dengan buka tangan didekatkan ke pintu bisa buka sendiri. Nah, kreativitas itu mungkin teman-teman bisa mulai tumbuhkan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Nah, yang keempat saya kira ini adalah kesempatan kita dekat sama Tuhan. Melihat dengan benar gambar kita selama ini. Ya. Apakah sudah serupa dengan gambar dan karakter Kristus? Nah, ini butuh kita harus dekat-dekat sama Tuhan. Kita banyak-banyak belajar firman, kita banyak-banyak berdoa, dan kita banyak mendengar suara Tuhan, sehingga kita bisa mengerti akan rencana Tuhan. Kita akan mengerti akan kehendak Tuhan. Ya. Saya kira itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, 4 hal itu. Oke, baik, terima kasih Pak Pastiadi. Wah, ya jadi ada 4 hal ya, satu kesempatan untuk memperbaiki kekurangan kita. Kita harus pintar beralih ke digital gitu ya. Jadi belajarlah untuk menggali kreativitas secara mandiri dan kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Kak Alex silakan. Kalau dari saya, pesan untuk teman-teman di sini mungkin cukup 2 hal, karena tadi sudah beberapa poin yang ingin saya sharingkan sudah ada di Pak Pastiadi. 2 hal yang akan saya tambahkan adalah yang pertama, berhentilah untuk menyalahkan keadaan. Dalam artian jangan mulai menganggap segala sesuatunya itu musibah. Karena di balik itu semua kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Karena di dalam dunia kerja pun saya banyak mendapat cerita dari beberapa teman-teman yang gagal dalam dunia kerjanya mereka karena mereka menilai segala sesuatunya dengan instan, yaitu ya dengan menerima
yang tidak enaknya aja, digaji sekian dia tidak mau, diberi pekerjaan ini mereka tidak mau, dan mereka tidak akan bisa mendapat hasil yang bahkan bisa lebih besar ke depannya gitu. Jadi berhentilah untuk menyalahkan keadaan, berhenti ngomel-ngomel, dan belajar untuk mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Dan yang kedua yang saya ingin berikan adalah untuk menyikapi hal ini dengan jangan khawatir, jangan putus asa, dan jangan takut akan masa depan kalian. Poin yang jangan takut akan masa depan kalian ini yang ingin saya sampaikan lebih dalam, karena saya tahu teman-teman di sini mulai gelisah ya untuk kedepannya, untuk dunia pekerjaan besok, untuk masa kuliahnya bagaimana, di era pandemi ini seperti apa besok harus dipersiapkan. Karena saya memegang teguh pada hal kekhawatiran ini membuatkan saya menjadi motivasi juga, optimisme ada di Mazmur Daud yang teman-teman sekarang mungkin sudah familiar, yang Tuhan adalah gembalaku itu. Karena di sana Tuhan mengajarkan kita untuk, yang saya tarik dari rema pribadi adalah kita cukup untuk melakukan tugas kita aja. Yang lain Tuhan yang menyediakan. Karena dari beberapa ayat-ayat yang saya dapat, kita memiliki gembala yang baik. Kita tidak akan kekurangan. Tuhan sudah menuntun kita dalam air yang tenang, dia membaringkan kita padang gurun, terus dia mempersenjatai kita dengan gada dan tongkat. Bahkan Tuhan juga dalam ayat itu menjamin masa depan kita. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Itu masa depan kita pasti cerah di sana. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah mulai melakukan segala sesuatunya dari saat ini. Jangan hanya diam aja dan hanya larut dalam masa yang sukar ini. Kita harus bergerak. Teman-teman di sini masih muda, masih punya masa depan yang cerah. Belajar hal-hal baru yang tadi sudah disampaikan Pak Pasdiadi. Jangan hanya terlena, kita punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri kita. Karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan ingin kita untuk melakukan pekerjaan kita. Dan yakinlah segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baca Koy. Oke, baik. Terima kasih Kak Alek ya. Bu Wiwin silahkan. Terima kasih Pak ya, sudah disampaikan panjang lebar ya sama Bapak Pasdiadi dan ya. Saya cuma menambah satu aja, bahwa ya Anda semua itu adalah kaum pemuda. Masa depan Anda di tangan Anda masing-masing ya. Ingatlah bahwa Allah itu memberikan kekuatan kepada kita itu segala perkara baik ataupun buruk ataupun menyenangkan ataupun menyakitkan, kita kita pasti dapat melaluinya bersama Tuhan kalau kita akan dekat dengan kita, senantiasa memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, pasti masalah akan segala perkara, segala masalah kita pasti akan melalui kita doa, melalui kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa ya. Seperti tertulis pada Filipi 4 ayat 13, itu dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itulah bahwa segala perkara apapun pasti Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. Mungkin itu saja Kak Widya. Baik, terima kasih semua narasumber. Saya merangkum singkat saja bahwa pandemi ini bisa berkah, bisa musibah. Kita tidak tahu. Tetapi yang kita perlu tahu adalah kita harus respon dengan baik, meresponi bahwa pertama Tuhan masih ada. Ya, jangan putus harapan, jangan pernah kehilangan iman. Nah, kehilangan iman kita justru hari-hari ini kita malah tadi dibilang 3 narasumber ini dekatlah sama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dan percayalah bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi masa depan kita tuh, harapan kita pun tetap ada dan tidak akan pernah hilang. Dan bagi saya menutupnya di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke
14 sampai dengan yang ke-15 mungkin kita sudah tahu kisah tentang Lazarus yang mati ya. Nah, ada satu kalimat yang baik ini ketika Tuhan datangnya kayaknya terlambat gitu ya. Musibah nih, Lazarus meninggal nih, duka cita itu ada nih. Sekaligus menjawab punyaannya Michael. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ya. Jadi kita makin setia sama Tuhan di tengah-tengah musibah ini, di tengah pandemi ini, yang orang bilang, waduh, kehilangan banyak saudara, kita sedih. Tapi kita tahu kematian memang tidak bisa dielakkan, cepat atau lambat kita pasti akan meninggal kan, gitu kan. Orang yang sakit bisa disembuhkan mukjizat Tuhan, tapi mukjizat terbesar bagi hidup orang percaya adalah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ya, shalom teman-teman semuanya. Pujian ini jadi pujian kesaksian saya ketika pada masa pandemi saya kena COVID-19. Tapi Tuhan sangat baik. Pada saat itu Tuhan berkehendak untuk saya mengalami COVID dengan tingkat yang ringan, karena gejala-gejala yang saya alami selama 2 minggu masa isoman itu cukup ringan. Dan puji Tuhan juga, Tuhan masih menyediakan perusahaan yang tetap memberikan obat-obatan, perhatian, support dalam pelayanannya, dan juga doa. Dan puji Tuhan juga di Surabaya saya memiliki teman-teman rohani yang sungguh luar biasa. Tuhan tetap menjagai saya dengan pergumulan yang baik. Itu yang membuat saya tidak perlu khawatir di masa pandemi, dan pada saat saya kena COVID itu hati saya tetap dan iman saya tetap pada Tuhan. Dan pujian ini saya ambil dari NDC Worship dengan judul Ku Percaya Janjimu. Ini bisa memberkati kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserta di dalam kekuatan, ku percaya. Mari kita masuk ke dalam lagi, kita ulangi lagu dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
khawatir. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu dan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Katakan berserah, ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Sekali lagi ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Presiden akan berdoa untuk anak-anak semua dan masa depan mereka dan tidak mengenal. Kemudian Bu Win akan berdoa untuk pelajar yang masih dari beberapa sebagian sekolah. Tuhan memberkati. Silakan. Silakan Pak Pasdiadi untuk berdoa untuk akan teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Bapa jikalau kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, saling sharing untuk belajar merespon terhadap situasi yang ada saat ini. Kami selalu percaya bahwa kekuatan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir, karena apapun yang terjadi semua masih di dalam kendali Tuhan Yesus. Dan kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mampu melewati badai pandemi COVID saat ini. Dan apapun pandeminya, apapun musibahnya, apapun masalahnya, kami percaya kami semua bisa melampaui badai ini dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ingin kami naik kelas. Kami percaya Tuhan ingin kami untuk bisa semakin mengerti akan isi hati Tuhan, semakin mengenal Tuhan sebagai juru selamat, dan semakin mengenal Tuhan dan mengerti akan rencana-rencana Tuhan untuk bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dimanapun kondisi apapun, kita bisa membawa Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang. Dan kami percaya dengan penyertaan Tuhan, kami akan melampaui badai-badai kehidupan ini. Seperti Daud yang begitu percaya dan mengimani untuk bisa mengalahkan Goliat, begitu pula kami semua. Kami percaya kami semua akan bisa mengalahkan badai masalah COVID atau apapun. Tuhan, kiranya perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semakin hari kami semakin takut akan Tuhan, dan semakin hari kami semakin
mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kiranya kami juga menggunakan waktu kami yang terbatas ini, waktu-waktu kami yang hanya beberapa waktu saja, mampukan kami untuk menggunakan sebaik-baiknya untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah buat kami semua, terutama anak-anak remaja, anak-anak muda, karena kami tahu Tuhan persiapkan untuk menjadi anak-anak terang, menjadi pendobrak, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi perantara, menjadi pembawa kabar sukacita bagi semua orang, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan dan kita semakin rendah hati. Dan kiranya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Silakan Bu Wiwin akan berdoa bagi teman-teman yang dalam proses belajar mengajar. Bapak yang makasih, selamat malam Bapak. Kalau kami di hadapan-Mu kembali Tuhan, bersyukur dan senantiasa bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami juga mau menyerahkan pendidikan kami Tuhan. Tolong Tuhan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan mereka sehingga mereka dapat belajar dan belajar lagi Tuhan. Meskipun di masa COVID-19 ini mereka harus daring, mereka harus online, mereka harus mempersiapkan tugas-tugas mereka walaupun mereka kesulitan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan itu akan memberikan mereka naik dan bukan turun Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah yang sudah bertatap muka Tuhan. Tolong Tuhan berkati, Engkau tolong Tuhan berikan kesehatan bagi anak-anak, bagi tim Tuhan sehingga dalam pendidikan tatap muka Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Meskipun kami saat ini Tuhan walaupun kami tatap muka, tetapi kami juga masih 50% Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyelesaikan pandemi ini tepat pada waktunya Tuhan, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang senantiasa belajar untuk memahami apa yang terjadi saat COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sebagai tim pendidik Tuhan, kiranya Engkau tolong kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesabaran Tuhan, juga kebijaksanaan bagi anak-anak kami Tuhan. Memang Tuhan, kadang kami juga merasa sulit, merasa ada beban Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada Engkau, bahwa Engkau yang senantiasa mengingatkan, Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan, pendidikan kami dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan haleluya. Amin. Saya kembalikan ke pengurus untuk membacakan pengumuman. Sekali lagi terima kasih Pak Pastiadi, Ibu Wiwin dan Kak Alek yang telah melayani kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semua narasumber dan juga Kowidia Ustaz moderator yang baik dalam ibadah kita malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua ya, masih tetap setia mengikuti ibadah sampai dengan selesai. Saya akan bacakan pengumuman untuk tim multimedia, tolong bisa menampilkan ya pengumumannya. Oke, maaf teman-teman, sinyal saya agak jumping tadi. Oke, jadi yang pertama teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk tetap setia ya mengikuti ibadah kita setiap hari Sabtu ya teman-teman, jam 7 malam. Biasanya linknya dibuka, ya bukan biasanya sih, linknya akan dibuka setengah jam sebelum ibadah dimulai ya teman-teman, jadi kurang lebih pukul 6:30 sudah dibuka, teman-teman bisa segera join ya.
Yang berikutnya teman-teman yang berulang tahun di bulan Agustus ini, teman-teman bisa mengambil souvenirnya di kantor gereja teman-teman, dan juga coklatnya di toko buku Karmel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9:30 sampai dengan 2 siang. Yang ketiga, mari kita tetap setia teman-teman, kita bersekutu ya di menara doa. Ya, yang sebelumnya hari Senin sampai Jumat kita bagi cuma jadi 2 hari saja teman-teman, yaitu hari Selasa dan Kamis. Jadi menara doa hari Senin dan Rabu kami gabungkan ke Selasa ya. Teman-teman pastinya sudah tahu, sudah kami masukkan ke dalam grup ya. Dan juga yang hari Jumat kami masukkan ke hari Kamis. Pastinya teman-teman juga sudah tahu karena sudah kami masukkan dalam grup. Ya, jadi menara doanya ada setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Saya harap semua teman-teman bisa setia menyatukan hati, kita berdoa syafaat untuk bangsa negara kita, untuk pendidikan kita, dan juga hal lainnya. Kami mengingatkan juga teman-teman untuk tetap setia mengikuti pesan pastoral ya dari gereja kita. Linknya seperti biasa akan kami share di grup WCC setiap hari Kamis pukul 12 siang. Oke teman-teman, untuk persembahan minggu ini bisa ditransfer ya ke nomor bendahara kita, bisa lewat OVO, GoPay, bisa lewat Dana, dan ShopeePay. Ya, saya tahu teman-teman, pandemi ini memang susah ya, kita nggak dapat sangu, tetapi kita belajarlah, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita memberi persembahan, memang nggak gampang, tapi ya kita menyerahkanlah ekonomi kita kepada Tuhan, kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saya harap teman-teman bisa memahami. Dan untuk pelayan minggu depan, WL-nya kita akan dipimpin oleh Saudara Tojen. Mohon Saudara Tojen bisa menyiapkan diri dengan baik untuk minggu depan. Mungkin ada tambahan dari pengurus lain atau mungkin dari pembina? Tidak ada. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi sampai dengan selesai meeting kita 1 jam setengah ini. Kita akhiri meeting ini bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Berkati Bapak Pastiadi, Bu Wiwin, dan Saudara Alek dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dalam masa depan kami. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.